Pendidikan merupakan hal yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sebab tanpa pendidikan, generasi penerus tidak memiliki cukup pengetahuan untuk memajukan Indonesia ke depannya. Dalam pentingnya pendidikan tersebut, terdapat peran yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Karena itulah para guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana idaman segalanya? Jumpa lagi dengan saya Tina Alvara dalam Kopi Idaman Podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Dan di tema kali ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 di Kutai Kartanegara. Dan hadir bersama kami di studio kali ini Profesor Dr. Yonatan Palinggi SEMM. Beliau merupakan tokoh pendidikan, merupakan seorang akademisi dan juga Ketua PGRI Kutai Kartanegara. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Linda Tina. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk podcast kita hari ini. Hari ini kita mau membahas tentang peringatan Hari Guru, Prof. Beliau juga merupakan dosen saya, dosen idola saya. Dan sangat luar biasa sekali beliau bisa hadir di kesempatan hari ini. Prof, izin, mungkin bisa diceritakan dulu sebelum kita masuk ke tema Hari Guru. Prof Yonatan sendiri, bagaimana awal mula ketertarikannya di dunia pendidikan? Iya, jadi saya sejak studi di SLTA sebelum masuk ke perguruan tinggi, memang cita-cita saya ingin jadi seorang guru. Wow. Ya, karena profesi guru itu saya anggap sebagai profesi yang sangat mulia. Menyiapkan SDM, mencerdaskan anak bangsa. Dulu kita ketahui bersama bahwa kalau kita ingin mendapatkan SDM yang baik, ingin mendapatkan anak-anak yang pintar dan cerdas, itu harus berangkat dari dulu. Jadi saya sejak dulu itu sudah tertantang bagi profesi guru dalam rangka untuk membuktikan bahwa guru itu punya peran yang sangat strategis dalam mengelola atau menyiapkan sumber daya manusia. Nah, inilah yang mendasari saya ingin bercita-cita menekuni profesi sebagai seorang guru. Dan alhamdulillah dalam perjalanan studi saya akhirnya saya juga bisa diterima menjadi seorang staf pengajar. Luar biasa. Mulai tahun berapa, Prof? Sejak 1985 saya sudah diangkat sebagai dosen. Nah, waktu itu masih wilayah 7 Pertis ya, wilayah 7 Surabaya. Setelah ada pemekaran, wilayah Kalimantan tersendiri, koordinatornya, maka kami ditugaskan di wilayah 11 Kalimantan. Yang dulunya Kopertis sekarang berubah menjadi L2 Dikti. Ya. Jadi kami ini sebenarnya tenaga pusat yang ditempatkan di berbagai perguruan tinggi, khususnya swasta yang ada di wilayah Kalimantan. Jadi Kalimantan terbang juga ya, Prof ya. Tugas dosen itu kewajiban ya, melaksanakan tugas memberikan pelayanan dari semua aspek. Jadi bukan hanya berdiri di depan kelas, tapi harus dipahami bahwa seorang dosen itu adalah wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang termasuk penunjang. Kemudian juga dosen sebagai tenaga asesor itu ditugaskan di berbagai program studi untuk menilai program studi dan para dosen. Bicara Hari Guru sendiri, Prof, kaitannya secara histori dengan pembentukan Persatuan Guru Republik Indonesia. Bisa diceritakan, Prof, untuk PGRI di Kutai Kartanegara khususnya? Saya barangkali akan mengawali dulu ya, supaya persepsi kita semua itu sama. Jadi untuk diketahui bahwa Persatuan Guru itu menyatakan diri sebagai guru dalam organisasi yang disebut Persatuan Guru Republik Indonesia yang sering kita gaungkan sekarang itu PGRI. Itu pada tanggal 25 November 1945. Jadi kalau sekarang ini kan usianya memang sudah cukup
matang ya, Ya, 78 tahun usia 78. yang kalau dikatakan apa namanya di berbagai tugas satuan itu sudah sangat matang sekali ya. Nah, atas dasar itulah maka negara ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru, sehingga keluarlah peraturan pemerintah dalam bentuk Kepres, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 1994 yang menyatakan bahwa dan sekaligus menetapkan bahwa tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru Nasional dan sekaligus hari ulang tahun PGRI. Jadi yang sekarang kita lagi rayakan ini, dan ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, karena Kepres tersebut mewajibkan Hari Guru Nasional itu diperingati setiap tahun dan dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Nah, dalam rangka untuk memperingati puncaknya tanggal 25 itu di berbagai daerah, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, itu ada rangkaian peringatan namanya. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ada perseni, bukan olahraga seni, ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh komunitas pendidikan, khususnya para guru, itu adalah dalam rangka untuk memperingati Hari Guru. Karena Hari Guru ini memang juga bagian yang sangat strategis bagi kita semua, ya, khususnya para guru untuk bisa bersilaturahmi, ya, berkumpul, membangun semangat kebersamaan, membangun semangat produktivitas sebagai ajang pembelajaran, berbagi pengalaman yang sangat berharga antara sesama guru. Jadi banyak manfaatnya. Untuk rangkaian di peringatan Hari Guru yang saat ini dilaksanakan di Kukar, beberapa hari kemarin kita sempat acara welcome party ya, Prof, untuk menyambut kedatangan dari kabupaten kota yang turut hadir di Porseni Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan. Dan selain untuk Porseni sendiri, Prof, bisa dijelaskan ada berapa cabang perlombaan? Jadi rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari HUT PGRI yang ke-78 ya, dan sekaligus Hari Guru Nasional itu di Provinsi Kalimantan Timur itu diputuskan dalam rakor PGRI yang dilaksanakan di Balikpapan, bahwa pelaksanaan Porseni tahun 2023 Porseni Guru sekaligus HUT PGRI itu dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelumnya di kabupaten lain di Berau. Nah, rangkaian kegiatannya itu adalah kegiatan olahraga dan seni. Jadi ada 17 cabang olahraga dan seni dipertandingkan dalam kegiatan ini. Kemarin kan waktu tanggal 21 malam ya, itu adalah acara jamuan. Nah, ini makan malam, welcome party yang dilakukan oleh tuan rumah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamu seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kemudian tanggal 22 pagi itu kan sudah kita lewati juga kemarin, ada upacara pembukaan Porseni yang dilanjutkan dengan kegiatan Porseni akan berakhir hari ini. Tapi saya dengar informasi nih kemarin malam itu ada sebagian cabang olahraga yang sudah selesai. Dan mudah-mudahan kelihatannya tuan rumah Kutai Kartanegara ini menjadi juara umum. Amin. Karena ini lagi semarak ini semuanya. Jadi perlu diketahui juga ya, Bu Pina, bahwa ini spesial banget ya bagi dalam welcome party ini. Saya sempat menyampaikan kepada seluruh cabang kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, karena biasanya pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Porseni itu dilaksanakan welcome party mungkin ya di dalam gedung. Ya. Nah, ini agak unik ini. Masanya berbeda ya, Prof. Nah, kami berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Kita mencari warna baru dan mendapat support yang luar biasa dari Pak Kadisdik. Ya, dan
pemikiran, kita diskusi bersama, mendesain bagaimana supaya kegiatan ini betul-betul juga bisa melibatkan berbagai pihak. Jadi tidak hanya guru-guru yang melakukan kegiatan event kompetisi dalam cabang olahraga dan seni. Makanya kita alihkan welcome party-nya itu dilaksanakan di stadion. Nah, bersamaan dengan kegiatan expo. Betul. Ya, Betina ya. Jadi expo ini kan tujuannya kita harapkan bahwa Perseni yang dilaksanakan khusus di Kutai Kartanegara tahun 2023 ini itu punya manfaat. Jadi kita harapkan event ini, Perseni ini menjadi event sebagai salah satu penggerak sektor peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga untuk memajukan UMKM. Dan yang lebih penting waktu kita expo kan ada stand itu yang disiapkan. Jadi selain diisi oleh para UMKM, kan, kemudian ada juga dari dunia industri lain. Yang paling penting lagi adalah diberikan tempat untuk anak-anak kita, ya, siswa-siswa dan pelajar kita itu bisa mempromosikan, mempublikasikan apa yang menjadi karya-karya dia. Jadi harus diketahui, Bu Tina, bahwa kurikulum Merdeka ini kan implementasinya adalah memberikan kesempatan ruang kepada semua satuan pendidikan untuk berinovasi, berkreasi. Ya. Jadi senang berevolusi kita ini untuk menjadi seorang mandiri, seorang yang siswa itu didorong untuk menjadi mandiri, bisa ya dengan kreativitas, dan ternyata dampaknya luar biasa. Jadi kurikulum Merdeka ini sudah membuat ya satuan-satuan pendidikan itu, anak-anak yang sedang studi di sana itu betul-betul melahirkan suatu karya-karya, dan ini harus dipublikasikan gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil mereka ini nanti merupakan suatu hasil yang bisa mendapatkan hak paten, lisensi, bisa apalagi kalau mendapat dukungan support dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari badan usaha, sehingga menjadi suatu produk ya yang bisa dipasarkan, dan tentunya ini akan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Jadi inilah dampak yang kita harapkan, bahwa Perseni ini punya manfaat dan makna ya, selain ya ajang untuk kompetisi olahraga. Betul. Jadi sedikit menyinggung untuk masalah kurikulum Merdeka, Pak. Tentunya menjadi tantangan bukan hanya bagi siswa tapi juga pengajar, Bapak Ibu guru. Dari PGRI sendiri, Pak, apa ada program untuk peningkatan kualitas guru dalam mempersiapkan di kemarin sebelumnya sampai dengan tahap penerapan kurikulum Merdeka? Oh iya, kan sebelumnya dulu PGRI itu mengusulkan, ya, jadi kan menyampaikan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya organisasi PGRI ini adalah mitra strategis pemerintah. Itu dulu yang harus dipahami. Artinya bersama-sama pemerintah itu punya tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan nasional, mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi anak-anak kita ini kita harapkan kan unggul, tetapi harus dimulai dari gurunya dulu kan. Jadi sejak dulu itu PGRI konsisten untuk berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, pemerintah, karena apapun juga pendidikan ini maju itu hanya dua. Pertama adalah menyangkut masalah kebijakan dan pelaksanaan kurikulum. Dua ini. Jadi kalau mau pendidikan maju, kebijakan dan kurikulum. Nah, kurikulum ini yang mengeksekusi itu guru, ya kan? Kebijakan itu berasal dari pengambil kebijakan, pimpinan. Kalau di pemerintah daerah, mungkin kepala daerah, sampai ke turunannya ke bawah di SKPD. Kalau di dunia di luar pemerintahan, di perusahaan, itu pimpinan perusahaan. Nah, jadi kita menjalin komunikasi bahwa kalau ingin mendapatkan mutu pendidikan yang bagus, semestinya kita harus memulai dari menyiapkan tenaga guru. Tenaga guru ini yang disiapkan kan selain kesejahteraannya, mereka punya strata pendidikan. Betul. Karena masih ada guru kita yang belum S1. Syarat undang-undang kan bahwa seorang guru ya itu harus minimal pendidikannya S1. Sama di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi kan ya
itu minimal S2. Maka nggak boleh jadi guru besar dong kalau nggak S3. Betul. Nah, karena itu tuntutan kan. Nah kita masih ada itu yang belum S1. Atau juga dia S1 tapi tidak linear. Iya. Tidak linear. Jadi ini kan hal-hal yang harus dicermati, didiskusikan, dan memang harus kita sama-sama punya komitmen tinggi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Belum lagi berbicara tentang kompetensi gitu, ya kan? Jadi kesejahteraan, strata pendidikannya, terus kompetensi. Karena kalau mau berbicara, justru sebenarnya di pendidikan dasar itu guru-guru kalau perlu jangan S1, harus S2. Ini pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus ada penguatan. Jadi negara-negara maju itu pendidikannya maju karena di pendidikan dasar di level PAUD, SD, SMP itu bahkan ada yang S3. Wow. Jadi mereka itu kan sudah dibekali memang dengan kemampuan analisis yang bagus, sehingga pada saat dia masuk ke perguruan tinggi yang tentunya disiapkan menjadi seorang praktisi yang siap untuk menerapkan ilmu terapan, itu mereka sudah sangat siap dan bisa bersaing. Nah inilah yang terus didorong oleh organisasi PGRI bersama-sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam hal ini perusahaan. Ya. Dan alhamdulillah bahwa memang apa yang kita diskusikan bersama, yang kita sampaikan itu mendapat respon yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah, dari berbagai pihak. Nah kuncinya memang di situ, guru yang harus disiapkan. Ini kan sekarang kurikulum merdeka, mau tidak mau guru harus tertantang. Di perguruan tinggi saja kan sekarang mahasiswa itu kalau 8 semester S1 itu kan sebenarnya diberikan ruang untuk mereka bisa studi di luar kampus selama 3 semester. Artinya apa? Kurikulum ini kan memberikan dorongan, mengajak mahasiswa itu untuk bagaimana di luar ini apa yang akan saya kerjakan. Ya, mereka itu katakanlah bahasa ini didorong terus untuk bisa melihat apa yang bisa dihasilkan. Jadi kan mengarah kepada mandiri dan berjiwa wira swasta kan, entrepreneurship. Itulah. Nah, termasuk guru-gurunya. Jadi guru-gurunya juga harus berevolusi terus, ya berubah mengikuti zaman. Ya jangan sampai nanti justru anak-anak yang menguasai teknologi duluan. Ya, gurunya ketinggalan. Jadi Indonesia sekarang itu kan sudah 200 juta lebih. Ya. Pada tahun 2024 itu ada kemungkinan di atasnya survei ya, 54%. Itu penduduk kita setiap orang sudah memiliki dua handphone. Hampir rata-rata sekarang. Iya, dan hampir 70% usia 17 sampai 35 kalau nggak salah itu menggunakan internet. Nah ini harus diikuti dengan guru-guru yang memang harus membekali diri dengan penguasaan teknologi. Dengan tantangan kemarin COVID ya Prof. Ya. Jadi guru-guru dipaksa harus bisa beradaptasi dengan online, pembelajaran secara online. Di awal dulu, Bu Tina, itu kita sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah agar supaya guru-guru kita ini dalam rangka untuk cepat menguasai teknologi. Ya, kalau bisa guru-guru kita mempunyai satu orang satu laptop. Nah, itu sudah terrealisasi dan alhamdulillah di Kutai Kartanegara ya guru-guru kita sekarang sudah akrab lah, sudah familiar lah. Ya, terkait dengan hal itu Prof, sejauh ini yang Prof sendiri lihat mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Kartanegara khususnya kepada seluruh pengajar atau mungkin juga fasilitas sekolah seperti apa Prof? Apakah sudah efektif atau ada banyak hal yang masih harus di-upgrade kembali untuk fasilitas? Saya pikir kan keinginan pemerintah daerah untuk terus bergerak cepat ya mengembangkan pendidikan di Kutai Kartanegara khususnya ini sudah sangat terlihat apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati
ya, memberikan beasiswa 1.000 sarjana, memberikan beasiswa idaman, ya, melengkapi berbagai fasilitas yang ada di satuan pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan berbagai terobosan. Ingat ya Ibu Tina, ini ada program yang sangat luar biasa, yaitu program Google. Ya, itu akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan saya pikir untuk Kalimantan Timur mungkin ini terobosan pertama ya, ada 5 sekolah yang akan menjadi pilot project nanti. Di ala-ala itu betul-betul kurikulumnya apa semua sudah menggunakan teknologi di dalam. Jadi tidak ada lagi yang membawa buku-buku dan lain sebagainya. Belajarnya juga mungkin bisa di tempat lain, tapi pengawasannya, nah ini dilakukan. Jadi komitmen pemerintah daerah sangat luar biasa. Ya. Sekarang bagaimana kita semua ya untuk menyiapkan diri untuk itu, karena geografisnya Kutai Kartanegara ini berbeda kan dengan Samarinda. Kalau Samarinda, ya komunikasi, kemudian transportasi itu tidak mengalami kesulitan. Kalau kita di sini kalau berbicara sampai ke Tabak, apalagi daerah Enggelan yang ada di Muarawis, Jantur di Muarakaman, ya kan, dan lain-lain sebagainya, itu sangat sulit. Jadi memang ini harus jadi tantangan jadi tantangan bagi kita semua. Tapi kalau berbicara tentang komitmen sudah sangat luar biasa. Ya, sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sisa bagaimana sekarang ini terus termasuk tenaga guru-guru ini memanfaatkan dengan sebaik-baik. Dan pemerintah akan berupaya terus untuk meningkatkan baik terus tingkat kesejahteraannya, strata pendidikannya, dan kompetensinya ke depan nanti. Untuk PGRI sendiri pun apakah yang termasuk di dalamnya hanya ASN atau ada tenaga honorer atau P3K seperti itu Pak? Jadi namanya Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya. Jadi Persatuan Guru Republik Indonesia sama di Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen itu tidak secara eksplisit mengatakan bahwa di situ ada ASN. Ada ini non ASN. Jadi Persatuan Guru Republik Indonesia ya siapa saja. Apakah dia guru di swasta, seluruh guru swasta dan negeri, bahkan anggota PGRI yang sudah pensiun saja, ya, Dewan Pembina saja di kepengurusan organisasi PGRI, kalau dia punya kepedulian terhadap ya, dunia pendidikan, punya perhatian terhadap dunia pendidikan, maka dia berdaulat sebagai anggota PGRI, ya, karena dia punya kontribusi terhadap pengembangan pendidikan. Kalau guru kan secara teknis, ya kan, operasional di kelas gitu, nggak berhadapan dengan siswa. Jadi guru ini, Persatuan Guru ini menampung semua guru-guru dan dosen. Ya. Kalau guru kita di Indonesia ini ada 3 juta lebih. Di dalamnya itu hampir merata ya, tapi masih lebih banyak guru swasta. Ingat guru swasta itu juga menyiapkan anak-anak bangsa tuh, ya. Karena tujuan kita itu sama. Jadi tujuannya adalah semua anak-anak kita itu mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama, mendapatkan ruang yang sama untuk bisa maju. Jadi undang-undang mengatur seperti itu. Makanya sekarang kan yang dinilai itu adalah sistem akreditasi ya. Iya. Jadi akreditasinya itu dinyatakan dalam peringkat. Itu menunjukkan bagaimana kualitas mengelola satuan pendidikan itu. Siap. Prof, harapan Prof Yonatan di peringatan HUT ini khususnya untuk harapan untuk guru-guru di seluruh Indonesia dan juga Kutai Kartanegara khususnya. Ya, jadi saya kembali kalau secara nasional ya, bahwa PGRI itu kan organisasi kemitraan dengan pemerintah. Jadi visi misi organisasi ini adalah jelas, memajukan pendidikan nasional, mencetak SDM lewat guru,
ya kan? Betul. Guru punya peran aktif. Ya. Khusus di Kutai Kartanegara kan saya sangat berharap bahwa dalam rembuk pendidikan kemarin yang baru-baru dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, itu ada satu tema yang saya sangat tertarik gitu. Karena temanya itu adalah bahwa Kalimantan Timur akan menjadi barometer pendidikan nasional. Itu artinya Kalimantan Timur akan menjadi kiblat pendidikan nasional. Ya. Jakarta, Sumatera, dan lain sebagainya itu kan ya kiblatnya Kalimantan Timur. Dan saya merasa yakin ya bahwa itu akan terwujud. Oleh sebab itu ini sebenarnya pemicu bagi kita semua untuk menyiapkan diri menyambut IKN, menyongsong ibu kota negara. Jadi kalau Persemi kemarin ini sebagai ajang untuk silaturahmi, makanya saya katakan juga selain sebagai tempat untuk menunjukkan kemampuan di bidang bakat, olahraga dan seni, ya, ini sedang kita upayakan bahwa Persemi itu adalah membangun semangat kebersamaan, membangun semangat sportivitas sebagai ajang untuk kita saling belajar. Karena kan kumpul nih guru-guru dari kabupaten kota ya, sebagai ajang untuk bertukar pengalaman. Karena pengalaman di satu tempat dengan pengalaman di tempat lain kan beda. Jadi ini penting. Nah, ini juga sebagai bagian untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman supaya dia punya mendapatkan suasana baru. Ya, selain yang selama ini dia hanya tumpu di kelas, ya, sebagai tempat refleksi dan refreshing. Betul. Nah ini kan begini, ya, dengan kumpulnya teman-teman seluruh dari kabupaten kota itu menjadi stimulus bagi mereka di dalam merangkai terbentuknya komunitas pembelajaran, komunitas untuk berbicara tentang bagaimana menyiapkan diri bagi tenaga-tenaga itu, baik dari sisi kompetensi, strata pendidikan yang mereka bisa bertukar pikiran. Dan saya yakin benar bahwa ke depan nanti, apalagi kan kita punya target ya, tahun 2045 itu adalah menuju Indonesia. Jawa pun juga ingin di sana, dan itu yang mungkin yang sudah sangat berperan di sana adalah anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan sekarang ini. Jadi tugas kita adalah, saya sangat berharap kepada seluruh teman-teman anggota PGRI khususnya yang ada di Kutai Kartanegara untuk terus mendedikasikan diri. Ya, tapi saya senang, saya bangga sekali. Mungkin Bu Tina lihat waktu kita acara Welcome Party betapa semangatnya. Betul. Ya, seluruh yang ada bukan hanya di Kukar saja tapi dari kabupaten kota. Jadi itu suatu indikasi bahwa mereka itu siap menyongsong IKN yang tentunya di belakang mereka akan bekerja keras menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas guru, baik strata pendidikannya, kompetensinya dan lain-lain. Sehingga pada kesempatan ini juga saya sangat berharap kepada semua pihak, kepada pemerintah daerah, kepada dunia industri untuk terus memberikan support kepada guru-guru kita khususnya. Sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi bahwa kalau ingin anak pintar, gurunya itu dia harus dirawat, diperhatikan. Ya, masyarakat, pemerintah, dunia industri itu harus mensupport, memberikan dukungan penuh terhadap guru-guru kita yang ada di Kutai Kartanegara. Baik, Profesor Yonatan, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya hadir di edisi podcast kali ini, dan semoga sharing kita hari ini dapat menjadi nilai tambah ilmu baru buat kita semua, terkhusus kepada seluruh viewers yang menyaksikan edisi kami pada hari ini. Kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional dan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih. Kopi Idaman Podcast, nyaman kopinya, pintar orangnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Yonatan atas kehadirannya.
Mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita closing dulu? Saya rasa cukup. Baik. Ya, terima kasih. Terima Bu kasih Vina banyak. atas undangannya. Ya, saya bisa berbicara di sini, diberikan ruang untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Saya Tina Alvara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.